kita tunjukkan kepada mereka bahwa kami akan terus melawan kasus ini dan kami akan terus melawan penindasan yang ada di tanah Sumbawa ini. Terkait dengan anggota kami yang berserikat ini di PT di El Nusa ya, di PT Lamnya sebagai anak perusahaan daripada El Nusa dan El Nusa anak perusahaan daripada Pertamina. Jadi mereka itu lapis 3. Nah, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi bahwa mereka di PHK karena berserikat itu sangat benar. Mereka di PHK karena berserikat. Kenapa kemudian muncul hal itu? Mengingat dari keseluruhan jumlah pekerja yang ada di FT Badas Sumbawa, Field Terminal Badas Kabupaten Sumbawa, yang di PHK hanya 12 pekerja yang tergabung di serikat pekerja. Itu penting kemudian diketahui oleh teman-teman media. Nah, bagaimana kemudian dengan pekerja lain yang tidak berserikat? Padahal secara bukan kemudian kita membandingkan, tapi jelas di sana bisa dijadikan bahan pertimbangan harusnya oleh perusahaan terkait dengan beberapa pekerja yang lainnya mendapatkan surat peringatan. Tapi kemudian anggota kita yang aman ini kemudian yang di PHK oleh perusahaan. Sementara ada pekerja lain yang jelas. Nah, dari fenomena sementara ini yang sedikit saya jelaskan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang yang berserikat kemudian yang ingin disingkirkan dari perusahaan. Dan kasus ini sudah berjalan selama 8 bulan. Mohon maaf, 10 bulan sejak bulan 11 tahun 2021 sampai hari ini bulan Agustus tahun 2022. Nah, bukti kami tetap ingin bekerja, anggota kami tetap ingin bekerja, bukan tidak mau bekerja. Buktinya sampai hari ini kami tetap bertahan untuk kembali bekerja sebagai bentuk komitmen. Karena di awal juga anggota kami sempat disampaikan bahwa tidak mau bekerja katanya dan segala macam. Kalau kemudian itu yang disampaikan, buktinya hari ini ke-12 anggota kami bertahan untuk supaya kembali dipekerjakan. Intinya itu adalah kami menolak ya PHK ini karena ini nyata. PHK ini terjadi oleh karena PT El Nusa dan anak perusahaannya ini adalah melakukan pemberangusan terhadap serikat buruh karena secara notabene oleh karena mereka berserikat lah sehingga mereka ini di PHK. Itu fakta di lapangan. Yang pertama, maka kami minta mereka untuk mempekerjakan kembali para pekerja ini sebagaimana perintah undang-undang. Apalagi ini perusahaan plat merah. Perintah undang-undang itu adalah para pekerja, pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha wajib menghindari terjadinya PHK. Itu perintah undang-undang. Maka sekali lagi tidak boleh, apalagi menggunakan alasan union busting. Ya. Itu kira-kira. Kalau itu terus dilakukan, insya Allah, ya, saya ini menjadi somasi, ya, somasi, ya, walaupun ini melalui konferensi pers, somasi, kalau sampai besok pagi tidak ada upaya maksimal dari manajemen PT El Nusa sebagai induk perusahaan dari PT Lam, maka insya Allah kami akan menggugat secara pidana. Karena ini nyata jelas pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, di mana pelanggaran terhadap menghalang-halangi, apalagi PHK para aktivis serikat buruh, itu adalah sebuah pelanggaran tindakan pidana. Yang kedua tuntutan kita yang tadi saya ulangi kembali lagi, yang kedua adalah tuntutan kita adalah atas perintah peraturan perundangan di Indonesia bahwa para pekerja di jasa transportasi ya ini adalah core bisnis.
maka tidak dibolehkan penggunaan para pekerja dengan status hubungan kerja, karyawan kontrak, atau pekerja waktu tertentu yang berkepanjangan. Ya kan? Maka kami minta atas perintah regulasi, pekerjakan kembali mereka dengan status pekerja tetap atas perintah peraturan di negara kita. Yang ketiga yang perlu saya tegaskan lagi adalah, ya, kami minta ya kepada manajemen ya dan baik Pertamina, El-Nusa dan anak perusahaannya sebagai operator di lapangan ini, dalam itu PT LAM ya, untuk ya segera menyelesaikan ini segera. Kami ingin menyampaikan bahwa seharusnya PT El-Nusa yang menjadi anak perusahaan PT Pertamina harus memberikan contoh dalam rangka pemenuhan, dalam rangka menegakkan ketentuan regulasi peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku di negara kita. Karena pada hakikatnya badan usaha milik negara, BUMN, Pertamina dan termasuk PT Aerogas menjadi anak perusahaan itu adalah ada operator ya, negara, milik negara yang sahamnya milik seluruh rakyat Indonesia, yang tujuannya adalah sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu adalah bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia atau memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam konteks itu, PT El-Nusa secara jelas dan nyata telah melanggar ya, ketentuan yang telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebagaimana ya, yang terjadi adanya penindasan, perlakuan ketidakadilan, tindakan semena-mena terhadap hak-hak para pekerja yang menjadi anggota FSMM di El-Nusa, dalam hal ini adalah sebagai operator pelaksana ya, pengangkutan bahan bakar minyak ya, di Nusa Tenggara Barat. Itu adalah bahan bakar minyak di Nusa Tenggara Barat nyata-nyata ya, secara jelas ya, melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, melakukan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nyata. Tentunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang ya, Undang-Undang bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Omnibus Law telah dilabrak ya, telah dilanggar oleh PT El-Nusa ya. PT El-Nusa begitu juga undang-undang lain, baik masalah Undang-Undang Jaminan Sosial yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 telah dilanggar oleh PT El-Nusa ya, beserta operatornya di lapangan, dalam hal ini adalah PT LAM. Bahkan mereka juga nyata-nyata ya, mereka melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang kebebasan berserikat. Maka teman-teman pers, isu utama yang kita angkat pada hari ini adalah, pertama adalah kaitan dengan tuntutan kita. Tuntutan kita yang pertama adalah, ya, permasalahan yang pertama adalah kami minta kepada PT El-Nusa, ya, kami menolak ya, PHK sepihak terhadap para pekerja yang menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yang notabene juga anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Apalagi PHK yang dilakukan oleh mereka ini nyata-nyata ada sebuah tindakan pemberangusan serikat buruh, ya, union busting, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Tidak boleh badan usaha manapun yang melakukan PHK. Jangankan PHK, menghalang-halangi saja para pekerja untuk berserikat, untuk melakukan aktivitas mereka sebagai serikat pekerja itu dilindungi oleh undang-undang, bahkan bahasa undang-undang. Manakala para pengusaha melakukan tindakan menghalang-halangi, bahkan melakukan tindakan PHK terhadap para pekerja yang telah berserikat, maka hukumannya adalah hukuman pidana. Maka untuk itu sekali lagi kami minta kepada PT El-Nusa untuk segera mempekerjakan kembali
para pekerja yang telah di PHK, yang telah tidak diberikan hak-hak mereka, baik upah, termasuk status hubungan kerjanya, termasuk hak-hak lain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.